I said, Merry Christmas, everybody! Merry Christmas! Selamat Hari Natal! I am so glad that we are all able to gather here today on Christmas morning. It is such an awesome, beautiful, joyous day, and I'm so glad that we're all here to celebrate it together. Let us all stand up and greet each other and say, Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Let us all keep standing as we start off our our service with our song, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Let's all sing together now. Gloria, Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, persatuan ditinggikan pujinya. Honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Ibadah Natal pada pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya persilakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa. Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Kami bersuka cita pada hari ini karena kami merayakan dan mengingat kelahiran Juru Selamat dunia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, karena melalui kasih-Mu yang besar, Kau rela mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, sehingga kami semua diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang besar yang tidak dapat kami nilai. Semua terlebih besar dan tak ternilai bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami membawa setiap nama-nama ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Karena itu kami membawa setiap nama saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan kurang enak badan Tuhan. Kami bawa mereka, kami serahkan untuk Lili Cheng, untuk Lilia, untuk Harili, untuk Ibu Nina Panginda, Ibu Marlina, juga Mariana kakaknya Ahwa di Indonesia. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati meminta kesembuhan bagi setiap nama-nama yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, yang dalam keadaan tidak kurang enak badan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan, kuasa darah-Mu yang kudus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk program IJNC akhir tahun ini Tuhan, tanggal 31, biarlah Tuhan juga memberkati ibadah malam tahun baru. Kami rindu juga, kami mau menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru bersama dengan Tuhan, penolong hidup kami. Juga kami mau serahkan juga untuk gembala kami yang saat ini berada di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanan Pak Edi yang saat ini masih di Kalimantan Barat maupun di Jambi. Tuhan berkati baik itu KKR, seminar hamba Tuhan, maupun KKR di panti asuhan. Kami rindu ada dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk semua perayaan Natal di seluruh dunia. Oh Tuhan Yesus, biarlah berita keselamatan boleh disampaikan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan berita keselamatan boleh membuka hati mereka untuk Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua yang sedang bergumul dalam setiap masalah Engkau tahu. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya penolong dan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami tahu Engkau hadir tempat ini dan Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Let us all continue to praise Him today, that the King of Kings is born today. Today is such a joyous day, and let us not be silent today. Let us all be loud and praise His name and continue to worship Him. So let us all stand up together. Mari kita berdiri as we sing together, Joy to the World. King.
church sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Let us all sing together. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, it never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, and never lets me go. Let's sing it again. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. So let us all sing together as, again, we prepare our hearts for our sermon. O holy night. O holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till Ye appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear
holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night. Oh, night. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night. Oh, night. Oh, night. Oh, night divine. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father God in heaven, Bapa kami yang di surga, Lord, we thank you for you, Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu. the gift of your presence, Hadiah yang terbesar bagi kami adalah kehadiran-Mu ya Tuhan. that you came down to save us. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Lord, we could not do anything without you. Bapa, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Lord, prepare our hearts Siapkan hati kami that we would listen and hear your words. dan berikan kami kesensitifan di mana kami dapat mendengar Engkau berkata kepada kami ya Tuhan. And that we do what it says. Dan kami dapat melakukan firman-Mu. In your name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. To a very special day, Jesus' birthday. Kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. So, thank you. Because a weary world rejoices. Karena pada saat ini dunia yang letih memuja Tuhan. And that is the title of our sermon today. Inilah judul sermon kita pagi ini. So, when I was 4 years old, that's me with an afro. Yeah. Pada saat Gio umur 4 tahun, seperti gambar di atas, I met my dad for the very first time. pada waktu dia berusia 4 tahun itu adalah waktu pertama Gio ketemu ayahnya. See, he had been working overseas my entire life. Papanya Gio kerja di luar negeri sepanjang umur dia sampai dia 4 tahun. And all I really knew of him was the stories and the pictures my mom would share. Jadi yang diketahui Gio mengenai papanya adalah cerita-cerita yang diceritakan oleh mamanya. She would say, "Son, this is your daddy and he loves you." Dia akan menceritakan ini papa kamu, dia sangat mengasihimu. But to a 4-year-old, that didn't feel real. Tapi bagi seorang anak 4 tahun, cerita-cerita itu enggak begitu berarti. Because all I knew is that he wasn't there. Karena bagi si Gio kecil saat itu, papa tidak ada di tempat. And I spent my days wondering when he would finally come home. Dan Gio berpikir selalu kapan papa akan pulang.
And then one day, something changed. Tiba-tiba satu hari terjadi perubahan. I came home from school when I saw something shocking. Gio pulang sekolah, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat mengagetkan. I saw my mom kissing another man. Gio melihat mamanya ciuman dengan seorang laki-laki. A man I didn't recognize. Seorang laki-laki yang asing. All I could think of was, who is this guy? Dan Gio pikir, siapa nih orang? Who does he think he is kissing my mom? Ngapain dia nyium mama saya? So without hesitation, I dropped my backpack, clenched my tiny fist, and I ran at him. Dan begitu langsung Gio melepaskan backpacknya, lari dan marah. Ooh, I threw the strongest punch I could. Terus Gio menonjok itu laki-laki At 4 years old. dengan kekuatannya sebagai anak umur 4 tahun. Leave my mom alone. Dan dia berteriak, pergi Hana, jauhin mama saya. The man stumbled in surprise. Dan bapak itu kaget juga. And then he started laughing. Dan dia kemudian mulai ketawa. And he crouched down. Terus dia jongkok. And he looked at me in his eyes. Dan dia menatap saya. And he said, Gio, I am your father. Dan dia bilang, Gio, aku papa kamu. I froze. Dan saya tiba-tiba jadi beku. My mom was laughing. Mama saya ketawa. And all I could think of was standing there was my dad. Dan yang saya pikirkan adalah, oh itu laki-laki itu ternyata bapak saya. The man I longed to meet. Si bapak yang selama ini saya tunggu-tunggu. You know, the man I dreamed of. Bapak yang selama ini saya mimpi-mimpikan. He was finally here. Sekarang dia ada di depan saya. And in that moment, everything changed. Dan pada saat itu semuanya berubah. The waiting, saya tidak lagi menunggu. the wondering, Saya tidak lagi berangan-angan. the weariness of not knowing, Keletihan karena tidak mengetahui. it all melted away. Saat itu semuanya hilang. See, that moment reminds me of the story of Christmas. Dan saat itu mengingatkan saya mengenai cerita kelahiran Tuhan Yesus. Because just like I spent those days waiting for my dad, the world at the time of Jesus' birth was weighed down by centuries of waiting. Sama dengan perasaan saya yang bertahun-tahun menunggu papa saya, dunia bertahun-tahun pun menunggu kelahiran Juru Selamat. See, the people of Judea had lived under Roman rule. Orang Yudea pada saat itu mereka hidup di bawah pemerintahan Romawi. They endured oppression and poverty. Saat itu mereka merasakan penindasan, kemiskinan. And they had heard nothing from God for so many years. Dan untuk bertahun-tahun mereka tidak mendengarkan berita mengenai Tuhan. So the world was weary. Dan pada saat itu dunia merasa letih. It was longing for hope. Dunia menantikan harapan. And it was desperate for joy. Dan sangat menantikan sukacita. And into the weariness came the most unexpected announcement. Dan di tengah-tengah keletihan itu tiba-tiba ada pengumuman. Luke 2:10-11 says, Lukas 2 ayat 10 ke 11. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Lukas 2 ayat 10 ke 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So the angel didn't announce this to kings or priests. Pengumuman ini para malaikat tidak mengumumkannya kepada para raja-raja atau para nabi, but to shepherds. Tapi pengumuman itu diberikan kepada para gembala. Ordinary, overlooked men living in the margins of society. Para gembala itu adalah orang biasa yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. To be honest, they were the very last people you would ever think of to hear such incredible news. Biasanya para gembala itu orang-orang yang sering kali diabaikan, apalagi untuk mendengarkan berita sebesar itu.
Yet this message wasn't just for them, it's for you. Tapi berita keselamatan itu bukan semata-mata untuk para gembala, tapi bagi kita semua. It's for everyone. Bagi kita semua. It was for grandparents who feel the weight of caring for their children. Berita itu untuk para senior yang merasa letih menanggung beban anak-anaknya. It's for parents struggling to hold their families together. Berita itu juga berlaku untuk para orang tua yang berusaha merangkul keluarganya. It's for students that are overwhelmed with uncertainty. Juga untuk para mahasiswa yang masih ragu akan masa depan mereka. And for those of you that do not believe in Jesus, it's for searching for meaning. Dan untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, keletihan disebabkan karena mencari tujuan hidup. It's a message for the hopeless. Berita ini ditujukan untuk mereka yang kehilangan asa. And it's a message for those who are afraid. Dan untuk mereka yang ketakutan. So this message speaks to our deepest needs and offers us joy. Jadi berita ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita dan memberikan sukacita yang besar. Even in the weariness. Sukacita meskipun saat itu kita pun keletihan. So just as my dad's arrival filled my heart with joy, the arrival of Jesus fills our weary heart with hope. Sama seperti kehadiran papa saya memberikan saya sukacita yang besar, demikian juga kehadiran Tuhan Yesus mengangkat keletihan kita dan memberikan kita sukacita yang besar. See, the good news of Christmas reminds us that the waiting is over. Jadi berita sukacita dan perayaan Natal kita adalah kita tidak perlu lagi menunggu. And the joy of salvation has come. Dan sukacita keselamatan ada pada hari ini. So here's my first point. Jadi poin kita yang pertama adalah God sees your weariness. Tuhan melihat kelelahanmu. Have you ever worked late at night? Pernah kerja lembur? It's called the night shift. Kalau kerja malam, kerja night shift. Because not too many people want it. Pada umumnya nggak ada yang mau kerja malam kan? The night shift ruins your sleep. Karena kalau kerja malam biasanya paginya jadi terganggu. Well, the shepherds, they were working the night shift. Nah, para gembala saat itu mereka kerja malam. They were likely exhausted and they were cold. Mereka pastinya capek dan kedinginan. They tend to their sheep at night in the fields of Bethlehem. Mereka mereka menggembalai domba-dombanya di ladang di Bethlehem. Shepherds in first century Judea were also often considered unclean and not trustworthy. Para gembala di kota Yudea pada umumnya dianggap najis, nggak bersih. So oftentimes they were excluded from the religious life. Jadi seringkali mereka itu diasingkan dari kehidupan keagamaan. They were looked down by society. Mereka seringkali dicemooh. Yet God chose them to be the first to hear about the Messiah's birth. Tapi Tuhan kita memutuskan untuk memanggil mereka sebagai orang-orang pertama yang mendengarkan berita kelahiran Yesus. See, this moment reflects a pattern that you see throughout Scripture. Jadi berita ini menunjukkan gimana ada pola di kehidupan kita. See, God chose David, Sama seperti Tuhan memilih David, and he was Daud. a shepherd, dan Daud adalah seorang gembala juga. a shepherd that became king. Seorang gembala yang kemudian menjadi seorang raja. And even further back in time, Dan sebelumnya juga God called Moses, Tuhan memanggil Musa. who tended sheep in the wilderness, Musa saat itu juga menjaga domba-domba di padang. to eventually lead Israel out of Egypt. Dan kemudian Musa membawa para Israel keluar dari Egypt. And here, Mesir. And here, he chose the most humble men to announce the arrival of the Good Shepherd. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memilih orang-orang sederhana untuk pekerjaan yang besar. So in 2020, during the height of a pandemic, a janitor named Rosa at a hospital in Madrid was featured in the news.
Pada tahun 2020 saat COVID pandemi yang lalu, ada seorang janitor, seorang pembersih rumah sakit namanya Rosa. See, Rosa worked tirelessly to clean the COVID-19 wards. Rosa bekerja keras membersihkan ruangan rumah sakit saat COVID. Rosa, like janitors like her, often were unnoticed by patients and staff. Rosa sama seperti para janitor, para pembersih di rumah sakit, seringkali mereka diabaikan, tidak dianggap sama siapa-siapa. And one day, a doctor stopped her Ya, suatu hari seorang dokter melihat dia and said, "Thank you for what you're doing. Your work is saving lives." Seorang dokter itu melihat dia dan berkata, terima kasih untuk semua yang kamu lakukan, kamu membantu menyelamatkan jiwa. See, Rosa later said, "I didn't think anyone noticed me." Mendengar itu Rosa kemudian berkata, saya nggak pernah nganggap ada orang yang memperhatikan saya. That moment gave me hope to keep going. Dan momen saat itu memberikan saya harapan untuk terus maju. See, this story illustrates the heart of God. Jadi cerita ini menceritakan bagaimana hati Bapa kita. Like the doctor who saw Rosa's unseen labor, God sees you. Sama seperti seorang dokter itu yang melihat kerja keras Rosa, Tuhan kita di surga pun melihat dan memperhatikan kita semua. God sees you even when you are invisible. Tuhan memperhatikan kita meskipun di saat-saat kita merasa kita ini tidak dilihat siapa-siapa. For grandparents, He sees the wisdom that you put into your family. Untuk para senior, Tuhan kita melihat kebijaksanaan yang ada pada kamu yang dibagikan kepada keluarga. For parents, He sees the sacrifices that you make daily even when your children don't. Untuk para orang tua, Tuhan melihat pengorbanan yang kamu lakukan setiap hari untuk anak-anakmu. For students, He sees your struggles to find your identity and your purpose. Untuk para mahasiswa, Tuhan melihat pergumulan yang kamu laluin dalam sekolah dan pekerjaan. And for those of you that don't believe, He sees your doubts and questions, and He'll meet you with compassion. Dan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka melihat keraguan-raguan di hati kamu, dan Yesus datang untuk mendekat kepadamu. So your weariness is not invisible to God. Jadi kelelahanmu itu tidak transparan bagi Tuhan Yesus. Tuhan melihatmu. It's the very reason He sent Jesus. Oleh karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Can we think about that for a moment? Mari kita merefleksikan ini. God doesn't ignore your struggles. Bahwa Tuhan Yesus tidak mengabaikan segala kesulitan kehidupan kita. He enters into them. Sebaliknya Tuhan datang masuk ke dalam kesulitan yang kita lalui. I'm going to repeat that. God doesn't ignore your struggles. He enters into them. Jadi Tuhan tidak mengacuhkan kesulitan persoalan yang kita alami, sebaliknya Dia masuk ke dalam persoalan itu. He sent Jesus because He sees the weight you carry and wants to lift it from your shoulders. Bapa kita di surga melihat beban yang kita bawa, oleh karenanya Ia memberikan kita Tuhan Yesus Kristus. See, the world often tells us that value comes from success or recognition. Seringkali dunia ini mengatakan bahwa kesuksesan kita atau harga kita itu diukur berdasarkan kesuksesan kita. But the Christmas story reminds us that God values us simply because we are His. Tapi berita Natal adalah bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. So whether you feel unseen, whether you are a grandparent, a parent, a student, or a skeptic, remember that the God of the universe sees you. Jadi kalau saat ini kamu merasa tidak dianggap oleh siapapun, bagi para senior, para orang tua, anak-anak dan mahasiswa, ingat bahwa Tuhan mengenal dan mengetahuimu. And here's my second point. Dan poin yang kedua, That hope breaks through the darkness. harapan menembus kegelapan. See, the Roman Empire, they ruled with an iron fist. Jadi kerajaan Romawi pada saat itu sangat-sangat streng. Taxes were crippling.
pajak yang tinggi, And if there were any uprisings, they were crushed brutally. dan kalau ada yang memberontak mereka akan dihukum. And many people lived in fear of the Roman Empire. Dan banyak orang yang hidup dalam ketakutan. So it's understandable that the people of Judea waited centuries for a promised Messiah. Jadi pada saat itu orang-orang di Yudea menunggu bertahun-tahun untuk kehadiran juru selamat. But generations of silence left many wondering if God forgot about them. Tapi karena bertahun-tahun hidup dalam keadaan begitu, mereka kemudian meragukan apakah Mesias itu akan datang. So when the angels came down and said, "Do not be afraid," that wasn't just comforting, it was revolutionary. Jadi pada saat malaikat datang dan berkata jangan takut, itu bukan saja untuk memberikan comfort, tapi juga mengubah kehidupan mereka. It declared that hope had arrived. Itu pengumuman bahwa harapan itu datang. And this hope was a fulfillment of prophecies like in Isaiah 9:2. Dan harapan ini adalah penggenapan nubuat yang tertera di Yesaya 9 ayat 2. Which says, "The people walking in darkness have seen a great light." Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. See, Jesus' birth wasn't just a moment in history. It was a breaking of God's eternal kingdom here on earth. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah momen yang menerobos sejarah di mana Tuhan Yesus kerajaannya kekal di bumi. In John 1:5, it says, Dalam Yohanes 1 ayat 5 berkata, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. So after the 2010 Haiti earthquake, a 5-year-old boy named Monli Elise was trapped under the rubble Jadi for 8 days. pada saat gempa bumi di Haiti di tahun 2020, seorang anak kecil namanya Monli Elise, dia berusia 5 tahun, dia terperangkap di dalam reruntuhan gempa bumi selama 8 hari. Can you imagine being stuck in the darkness for 8 days? Bayangkan anak kecil terperangkap dalam reruntuhan selama 8 hari. Like, what goes on in your mind? Kalau Anda semua terperangkap begitu, apa yang ada di pikiran Anda? A lot goes in my mind. I would think, where is everybody? Pasti banyak kita yang berkata, mana harapanku, mana yang menolong? Will someone come and save me and find me? Apakah ada orang yang akan datang mencari saya, menemukanku? Well, rescuers eventually found him, and when he was pulled out, he said, "I prayed in the dark and I knew someone would come." Tim penyelamat akhirnya menemukannya, dan pada saat itu anak kecil itu berkata, saya berdoa di dalam kegelapan dan saya percaya ada harapan bahwa seseorang akan menyelamatkanku. See, this story mirrors what Jesus' birth represents. Jadi cerita ini sama dengan cerita Natal, Light breaking into the darkness. bahwa terang datang menghancurkan kegelapan. What's your darkness? Apa kegelapan yang Anda alami? For students, maybe your darkness is the pressure to perform. Bagi para mahasiswa, mungkin kegelapan yang kamu alami adalah pressure untuk sukses. For parents, maybe the darkness is the weight of providing for your family. Untuk orang tua, mungkin kegelapan itu adalah beban untuk selalu menyediakan buat keluarga. For grandparents, maybe your darkness is loneliness. Dan untuk para senior, mungkin kegelapan yang Anda alami adalah kesepian. For those that don't believe, maybe your darkness is living life without meaning. Untuk mereka yang tidak mengenal Kristus, mungkin kegelapan itu adalah hidup tanpa arti. But here's the good news. Jesus is the light that comes into your darkness. Tapi inilah sukacita bahwa Tuhan Yesus datang menerobos kegelapanmu. And he doesn't wait for you to fix your situation.
Dan Tuhan tidak menunggu sampai kamu bisa mengubah kehidupanmu. He steps into it and brings hope. Sebaliknya Tuhan masuk ke dalam kegelapanmu dan membawa harapan. Because hope isn't the absence of darkness. Karena harapan bukanlah ketiadaan kegelapan. It's the presence of light in the middle of it. Sebaliknya harapan adalah kehadiran terang di tengah-tengahnya. So what that means is you don't have to wait for life to get easier to experience hope. Jadi kamu nggak mesti menunggu sampai kehidupan itu lebih enteng untuk kemudian punya harapan. Hope meets you where you are. Tapi harapan itu akan datang untuk menemuimu. Now here's my third point. Dan poin yang ketiga, That true joy leads us to worship. sukacita sejati menuntun pada penyembahan. See, the shepherd's response to the angel's message was immediate. Jadi tanggapan para gembala terhadap malaikat itu, mereka itu langsung menanggapinya. In Luke 2:16-20, it tells us that they went all the way to Bethlehem, they found Jesus, and then they returned to their fields and they glorified and praised God. Jadi di Lukas 2 ayat 16 ke 20 menceritakan bahwa para gembala itu bergegas untuk melihat Tuhan Yesus. Mereka datang menyembah Tuhan. So their joy wasn't rooted in a change of circumstances. Jadi sukacita mereka itu bukan berdasarkan perubahan dalam kehidupan mereka. After all, they were still shepherds living under Roman rule. Karena mereka tetap seorang gembala yang hidup di bawah pemerintahan Romawi. But their joy was rooted in the realization that they had encountered the Savior. Tapi sukacita mereka adalah karena mereka bertemu dengan si juru selamat. In 2018, as you know, there's wildfires going on in Malibu right now. But in 2018, there was wildfires in Paradise, California. Jadi pada tahun 2018 ada kebakaran besar di Paradise, California. And there was this nurse named Alan Pierce, and he faced a life or death situation. Ada seorang perawat namanya Alan Pierce. Saat itu dia menghadapi pilihan hidup atau mati. And he was trapped by flames. Go ahead. He was trapped by flames so intense that his truck melted. Jadi dia saat itu terperangkap di dalam mobil truknya yang terbakar, Pak. Now, Alan could have easily just driven to safely. Seharusnya Alan bisa turun dari mobilnya dan pergi cari supaya dia aman. But instead, he turned back, risking his life to help others. Sebaliknya, dia kembali ke truk itu untuk menyelamatkan orang-orang yang lain di truk. At the hospital, he tirelessly treated the injured and evacuated the patients. Dan kemudian di rumah sakit pun Alan membantu merawat mereka yang kena korban kebakaran. Even as the fire burned down his house. Meskipun pada saat itu rumah Alan terbakar hangus. And later, when interviewers asked Alan, he said, "I felt peace because I knew I was doing what I was meant to do." Saat mereka menemui Alan, mereka bertanya, Alan berkata, saya menemukan damai karena saya melakukan hal yang harus saya lakukan. See, Alan's story shows us that worship isn't about perfect circumstances. Jadi cerita Alan itu menunjukkan bahwa ibadah kita bukan semata-mata dilakukan saat kehidupan kita baik. It's about living out God's purpose even in the hardest times. Tapi melakukan tujuan dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. By focusing on helping others instead of his own loss, Alan was able to demonstrate how worship shifts our focus from ourselves to honoring God. Dengan Alan berfokus dengan membantu mereka yang sakit, korban kebakaran itu, mengubahkan sukacita yang ada padanya dan melakukannya sebagai bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. And his actions inspired everyone, reminding us that worship is not just about singing or praying. Dan perbuatan Alan itu menginspirasi orang lain bahwa ibadah enggak semata-mata pujian kepada Tuhan saja. Worship is about living with gratitude and purpose. Ibadah kita adalah hidup dengan
ucapan syukur, hidup melakukan kehidupan kita sesuai dengan tujuan Tuhan. For grandparents, worship might look like you sharing your testimony with your family. Untuk para senior, ibadahmu adalah membagikan cerita Tuhan Yesus kepada keluargamu. For parents, worship might look like parents praying over their children. Untuk para orang tua, ibadahmu adalah dalam bentuk engkau berdoa bagi anak-anakmu. For students, worship might mean asking God for guidance in your decisions. Untuk para remaja, pada mahasiswa, ibadahmu adalah saat engkau menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari arah dalam kehidupan masa depanmu. And for those of you that don't believe, worship can begin with a simple prayer. God, if you're real, show me who you are. Dan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan, ibadahmu adalah berdoa kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, tunjukkan dirimu kepadaku. Because true joy doesn't erase hardship. It transforms how we face it. Karena sukacita yang sejati tidak mengubah kesulitan yang kita hadapi, sebaliknya dia mengubah cara kita menghadapi kesulitan tersebut. Because when we worship, we are reminded that God is bigger than our struggles. Karena saat kita menyembah Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. Ooh, can I get an amen? Let me repeat that again. Worship is a reminder that God is bigger than our struggles. Karena menyembah Tuhan adalah saat kita mengakui Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. See, the shepherds, they went back to their fields, but they went back changed. Sama seperti para gembala itu, setelah mereka menemui Tuhan, mereka kembali ke padangnya, tapi mereka diubahkan oleh Tuhan. Because an encounter with Jesus doesn't necessarily change your circumstances, it changes your perspective. Karena saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus atau kita bertemu Tuhan Yesus tidak mengubah kehidupan kita, tapi mengubah cara pola pikir kita. In 2018, there was a powerful earthquake and tsunami that you may remember, and it hit the city of Palu in central Sulawesi, Indonesia. Pada tahun 2018 ada gempa bumi besar, tsunami yang menindas kota Palu di Sulawesi Tengah. You know, thousands of people lost their home. Banyak orang kehilangan tempat tinggal. Many left without food or shelter. Banyak yang mengungsi tanpa makanan atau tempat untuk berlindung. And in the middle of all of that, a church opened its doors to help. Di saat itu sebuah gereja membukakan pintunya dan membantu mereka yang jadi korban. They set up a shelter in a high school. Mereka membukakan tempat shelter di sebuah sekolah. They gave food and water and a place to stay for those that have nowhere to go. Mereka memberikan makanan, minuman, pakaian untuk mereka para korban. Even though their very own church members were scared and had lost so much themselves, they still helped others. Dan anggota jemaat gereja itu juga yang juga adalah bagian para korban, mereka juga membantu orang-orang yang jadi korban tsunami tersebut. And one person who stayed at the shelter said, "It was in that place that I realized there is still hope even after everything we've been through." Dan seseorang yang ada di tempat penampungan itu berkata, di tempat itulah saya menyadari bahwa masih ada harapan meskipun semua itu telah kami lalui. See, this story shows us the heart of Christmas. Jadi cerita ini menceritakan intinya Natal. Just like the church of Palu brought hope to the people around them, Jesus came to bring hope to all of us. Sama seperti gereja di Palu itu memberikan harapan kepada masyarakat sekitarnya, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan harapan bagi kita. He came to a broken world to give us peace, joy, and a relationship with God. Tuhan kita datang ke dunia ini yang hancur untuk memberikan kita harapan dan sukacita. So grandparents, parents, students, and anyone who feels lost or unsure about life,
Will you let this good news transform your heart? Jadi untuk kita semua, para senior, para orang tua, para mahasiswa, maukah engkau menerima Yesus Kristus ke hatimu? Will you bring your worries, your fears, your doubts to Jesus? Maukah engkau menyerahkan kesulitanmu, kehidupanmu, dan segala rasa ragu-ragumu kepada Tuhan? Because Jesus is ready to meet you just as you are. Karena Tuhan kita siap menerimamu. And He's ready to give you the hope that lasts forever. Dan Tuhan siap memberikan kamu harapan sejati. And this is why the weary world rejoices. Dan inilah mengapa dunia yang letih ini memuji menyembah Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father God, Lord, at times we feel the weight of Christmas. Bapa kami di surga, Bapa seringkali kami merasa terbeban karena perayaan Natal ini. Sometimes we are tired over everything we have to do with Christmas. Terkadang kita merasa letih dengan hal-hal yang harus kami lakukan di Natal ini ya Tuhan. Whether it's tired from serving or tired from performing or tired from giving. Mungkin kami letih karena kami harus melayani atau menyanyi atau memberi. Lord, we are reminded that the true story of Christmas is you being the greatest gift of all. Ajari kami Bapa untuk diingatkan kembali bahwa berita Natal sebenarnya adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lord, despite our weariness, we rejoice over you. Bapa, meski kami letih Bapa, meski kami capek ya Bapa, kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau. We thank you for the light that you bring. Terima kasih untuk terang yang Kau berikan kepada kami. We thank you for the joy that you give us. Terima kasih untuk sukacita besar yang ada pada kami. May we share that light and joy with others. Ajar kami untuk membagikan sukacita dan terang itu kepada banyak orang. We thank you for you. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amin. Thank you, Gio, for an amazing sermon. We're going to continue on and prepare our hearts for our offering today. So let us sing together. Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. One more time in Indonesian. Kita sorga bergema, Let us all stand up together. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema,
us all pray together. Thank you, Lord, for this day. Thank you for letting us all gather here. And thank you for letting us give you something so we can further spread your word through our church. And let us all continue to have a great day as we continue to praise you today. And in Jesus' name we pray, amen. Let us all continue to stand as we move on to our response song, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, berhatimu kepadanya. Nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudara, kita akan menutup ibadah Natal pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.